Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang harus kita miliki sebagai konten kreator adalah bagaimana sih caranya agar kita tidak kehabisan ide konten dan kita tetap upload video ke YouTube. Jangan sampai kita kehabisan ide konten yang justru channel kita berhenti upload video, yang dampaknya penayangan real time di channel kita ikut menurun, dan penonton yang biasa menanti video-video kita itu bisa jadi akan menjauh karena kita tidak upload video ya. Nah, itu jangan sampai dialami oleh kita sebagai konten kreator. Lalu bagaimana supaya channel kita itu tidak kehabisan ide konten dan kita tetap rutin upload videonya? Nah, di sini Abah berbagi ya, tapi sebelumnya Abah berpesan buat sahabat-sahabat semua. Abah yakin ya, kalau konten kreator pasti setiap hari memegang HP dan sudah pasti casan harus selalu ada ya. Contoh seperti Abah. Hanya gara-gara ini rumah Abah hampir kebakaran. Tuh lihat ya. Ini KWH Abah gosong semua tuh. Ini jam 1 malam kejadiannya ya. Abah pas lagi balasin komentar, tiba-tiba ada tetangga bilang katanya bau asap dari kabel kebakar. Nggak taunya ini sudah keluar api. Untungnya ya buru-buru dimatiin ya listrik. Abah sampai gemeteran ya. Wah, bener-bener kejadian yang sangat-sangat tadi sangka-sangka gara-gara ini nih Abah colokin ternyata ini korslet. Jadi ini harus diwaspadai. Kalau memang sudah rusak ininya kita buang ya, jangan sampai kita pakai karena bisa jadi dampak kita harus berkorban lebih besar lagi ya daripada harga casan. Nah ini jadi di sini Abah akan lanjutkan lagi ya. Bagaimana sih caranya agar channel kita itu tidak kehabisan ide konten dan kita tetap rutin upload video ke YouTube. Nah, salah satu contoh yang mungkin Abah lakukan di saat Abah membahas tentang tutorial YouTube, mungkin setiap hari Abah bagaimana caranya supaya bisa upload video. Kenapa? Ya karena Abah kalau tidak upload video rasanya gimana ya? Biasa Abah senam jari setiap hari membalas komentar. Kalau Abah mungkin tidak upload, mungkin Abah rasanya gimana tangan Abah itu ya. Nah, maka dari itu Abah mendapatkan ide-ide konten yang mungkin dari sahabat-sahabat semua. Di saat Abah beres balas komentar, itu Abah langsung masuk ke YouTube Studio dan Abah mencari komentar yang berisi pertanyaan. Dari situ Abah saring pertanyaan yang mungkin Abah bisa bahas di video, mungkin Abah akan buat. Nah, kenapa sih di saat kita sebagai konten kreator kita harus memahami ide konten itu adalah kunci utama supaya channel kita itu bisa berkembang. Contoh kalau sahabat semua tentang kontennya itu masak. Kalau konten masak sudah pasti ya, kita harus jeli di saat kita menonton video-video tentang tutorial masak. Kalau masakan yang mungkin menurut kita mudah dibuatnya, bahannya juga murah, dan kalau kita buat konten mungkin butuh durasi yang cukup lah ya, antara 8 atau lebih 10 menit lah, itu kita bisa buat. Tapi jangan sampai masakannya itu yang mungkin menurut kita harganya cukup mahal ya. Harga sederhana, tetapi kita di saat buat konten menurut kita bakal mudah dan bisa mendapatkan banyak penonton. Itu sebetulnya ide konten untuk konten masak. Ya pastinya kita pelajari dari channel-channel yang membahas tentang masak. Tapi kita melihatnya dari channel-channel yang mungkin sudah besar ya. Untuk subscribernya juga sudah banyak. Apabila dia saat upload video penontonnya selalu banyak, di situ kita bisa pelajari konten masak ini yang mungkin siapa tahu bisa rame. Nah, itu supaya channel kita tidak kehabisan ide konten. Nah, lalu kalau konten kita mungkin tentang mancing, sudah pasti ya, kalau konten mancing ya pastinya kita harus mempunyai lokasi-lokasi mancing yang sudah biasa kita kunjungi. Kalau memang kita sengaja mencari lokasi mancing, itu sangat lama untuk mencari waktu. Dari perjalanan mungkin kita harus menempuh perjalanan jauh. Tapi kalau kita sudah pertama kali mengunjungi lokasi mancing tersebut dan kita siap membawa pancingan, dari lokasi mancing tersebut mungkin bisa kita buat 1, 2, 3 konten. Itu kita bisa buat kontennya itu mungkin berbeda-beda lokasi.
bukan hanya di lokasi itu saja ya, dan yang harus kita perhatikan, kita harus usahakan mempunyai salin di tas ya. Bawalah kaos atau baju yang lainnya, cukup 2 atau 3 supaya di saat kita pindah lokasi kita pun ganti baju ya. Nah, jadi di saat kita berangkat kita punya 3 konten atau 4 konten itu tidak jadi masalah ya untuk konten mancing. Lalu untuk konten-konten ngevlog itu lebih mudah kalau konten kita itu tentang ngevlog. Kenapa lebih mudah? Karena untuk konten ngevlog, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita berkendara, di saat kamera masih ada di HP kita, baterai masih jalan, itu kita bisa buat momen video. Ya, sudah pasti kalau konten ngevlog itu memang sangat-sangat mudah. Kenapa dibilang mudah? Ya, paling kita ambil video seperti ini. Yang penting baterai kita kuat dan kita pun harus mencari lokasi yang mungkin sedikit ya agak-agak menarik ya. Pertama untuk kita bisa jadikan thumbnail. Jangan sampai lokasi-lokasi yang mungkin menurut kita ini tidak akan ada yang nonton nih video. Jangan sampai kita berpikir ke situ. Yang penting kita kasih narasi suara kita, walaupun konten kita tidak memunculkan wajah kita di dalam video tersebut, tapi kita memasukkan video dan kita memasukkan suara kita, sudah pasti video itu original ya. Nah, tidak jadi masalah untuk konten-konten ngevlog. Jadi di saat kita sebagai konten kreator, mungkin ada yang bilang kehabisan ide konten, bukan kehabisan ide konten sebetulnya. Bisa jadi mereka itu mungkin malas. Contoh yang dialami oleh Abah pastinya ya di channel Emak Fishing dan juga channelnya Bang Cadel. Kenapa tidak upload video? Karena bukan kehabisan ide konten, tapi pertama Abah mungkin malas untuk pergi jauh, dan yang kedua mungkin malas untuk di saat bikin video dekat pun Abah harus berpindah-pindah karena yang kameranya itu hanya Abah sendiri ya. Mungkin sulit ya buat Abah ya, pastinya harus ada teman untuk ambil kamera supaya bisa buat kontennya itu maksimal bagus. Jadi buat sahabat-sahabat YouTubeku, perhatikan buat kita sebagai konten kreator, jangan sampai kita kehabisan ide konten. Pelajari kita dari YouTube ya. Kita sebagai YouTuber pemula ya pastinya kita belajar juga dari YouTube. Ide konten ada di mana? Ya pasti ada di YouTube. Pelajari dari YouTube. Konten masak, kita nonton juga video masak. Konten tutorial, mungkin kita tonton juga tutorial. Walaupun konten mancing ya kita bisa ikutin. Pelajari konten mancing. Tapi kita pelajari bagaimana sih cara pengambilan videonya, cara pengeditan videonya, kita pelajari di situ. Lambat laun, mungkin buat sahabat-sahabat YouTube yang biasanya videonya sepi, kalau kita dari cara pengambilan videonya bagus, dari cara pengeditannya bagus, dari cara pembuatan thumbnailnya bagus, dan juga judulnya bagus, itu akan bisa mendapatkan banyak penonton. Jangan sampai menyerah. Sebagai konten kreator harus tetap semangat dan tetap optimis supaya penonton tetap nyaman di channel kita. Hanya itu yang Abah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.